Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatahillah. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang NLP ya, khusus mengenai NLP. Maka tema hari ini adalah mengenai metamodel. Nah, metamodel ini salah satu kurikulum penting yang diajarkan di dalam NLP ya. Di mana pelatihan NLP sendiri merupakan pelatihan yang terbilang cukup mahal ya, yang versi lokal saja harganya mencapai 2-3 juta. Kalau yang versi internasional maka bisa mencapai 14 juta sampai 20 jutaan ya. Ya segitu ya. Memang harganya itu istimewa ya, bukan mahal tapi istimewa. Kenapa? Karena NLP ini termasuk ilmunya orang-orang yang sudah sukses. Dan jika Anda belajar NLP, Anda termasuk orang-orang yang calon sukses. Nah, amin ya, seperti itu. Nah, meskipun kita belum bisa ikut pelatihan ya, minimal kita sudah belajar NLP, sudah kenal NLP, baik itu dari video YouTube seperti ini ataupun dari buku-buku yang kita baca, dari internet dan lain sebagainya. Yang penting kita belajar dan ya paling enggak kita paham lah ya sedikit-sedikit dan bisa mempraktekannya dengan baik begitu. Nah, baik, untuk kali ini saya akan membahas tentang metamodel. Metamodel ini apa? Metamodel itu adalah suatu teknik untuk bertanya, teknik bertanya, ya. Tetapi pertanyaan yang kita sampaikan itu bukan pertanyaan yang biasa, melainkan suatu pertanyaan untuk mengklarifikasi suatu jawaban. Maksudnya gimana? Begini. Kalau misalkan kita sedang ngobrol dengan orang ya, kemudian omongan orang itu kurang jelas, kurang spesifik ya, gelambir dan lain sebagainya, maka kita perlu bertanya dengan cara yang tepat. Nah, di NLP kita diajarkan metamodel yang tujuannya adalah bisa mengklarifikasi kesalahpahaman, bisa mengklarifikasi berbagai macam hal, suatu input informasi yang kita kurang memahaminya. Maka dengan cara bertanya yang tepat, maka kita juga mendapatkan jawaban yang tepat pula. Nah, ini contoh kasus seperti ini. Ada orang bilang tiba-tiba datang kepada Anda kemudian ngomong, semua orang itu loh brengsek misalkan. Nah, kata-kata semacam itu kan masih terlalu global, masih terlalu luas cakupannya ya. Apakah semua orang atau hanya beberapa orang saja, ya kan? Maknanya kan seperti itu, tetapi yang dia ucapkan masih terlalu luas, masih terlalu global. Maka dengan cara NLP kita bisa bertanya dengan tepat, siapa yang Anda maksud dengan orang itu, misalkan seperti itu. Nah, tadi orangnya akan menjawab, ya pastinya 1-2 orang saja mungkin ya, tetapi dia sudah mengatakan semua orang. Nah, contoh lagi begini ya, misalkan ada wanita yang sedang patah hati misalkan, punya beberapa mantan pacar, hanya beberapa, tapi dia sudah menjustis, dia sudah mengklaim bahwasanya semua laki-laki itu sama saja. Nah, kata-kata semua laki-laki ya, kata semua di sini kan mengeneral atau menyakup semua orang yang berjenis kelamin laki-laki. Tapi sebenarnya kalau kita tanya, siapakah tepatnya orang yang menyakiti Anda? Pasti dia akan menjawab tidak hanya mungkin bisa sampai 5 atau katakanlah ya paling banyak 10 orang lah misalkan seperti itu. Yang pasti tidak semua laki-laki. Nah, hal semacam ini namanya apa? Namanya adalah teknik bertanya untuk mendapatkan jawaban yang presisi, mendapatkan jawaban yang spesifik, tidak mengglobal. Nah, dalam kasus terapi misalkan ada klien datang kepada Anda, kemudian dia ngomong, keluarga saya berantakan Pak, gimana ini solusinya? Nah, kata berantakan ini masih belum jelas ya. Maka kita sebagai praktisi NLP atau seorang terapisnya ya, kita bisa bertanya, berantakan seperti apa yang Anda maksud gitu. Nah, pasti nanti akan mendapatkan jawaban yang lebih presisi, jawaban yang lebih jelas dan lebih spesifik daripada apa yang dia utarakan seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah ya, kenapa manusia itu terkadang kalau menyampaikan informasi bisa kurang jelas, ya informasinya bisa terlalu global, tidak spesifik dan lain sebagainya. Itu wajar karena kita ini manusia kalau berbicara, berkomunikasi atau menyampaikan suatu informasi itu pasti mencari gampangnya atau mencari kalimat yang simpel, kalimat yang bisa mewakili
kondisi batin kita seperti apa ya. Ini namanya dalam NLP disebut surface structure atau struktur permukaan dari ucapan kita ya, yang mewakili deep structure. Artinya yang mewakili proses-proses di dalam diri kita, proses-proses di dalam informasi yang ada di dalam diri kita ini. Misalkan tadi ya, ada orang mengatakan keluarga saya berantakan. Sebetulnya kalimat keluarga saya berantakan ini adalah kalimat di permukaan saja. Di dalam kalimat ini ada banyak proses, kejadian, berbagai macam hal yang orang itu alami, tetapi kan nggak mungkin dikatakan semuanya ya kan. Nah, ini namanya deep structure-nya di situ ya, proses kehidupan orangnya itu deep structure, informasi-informasi lain yang dialami itu deep structure-nya. Kemudian yang disampaikan kepada kita itu hanya surface structure atau struktur permukaannya saja ya. Tujuannya adalah supaya orang itu merasa lebih enak ngomong, lebih mudah ngomongnya kepada kita. Tetapi kita sebagai orang yang dicurhati misalkan, tentunya nggak bisa langsung paham kan. Maka kita perlu bertanya untuk mendapatkan informasi yang jelas dan lebih spesifik. Maka caranya agar mendapatkan informasi yang jelas, kita memerlukan metamodel. Kita perlu bertanya, bagaimana persisnya keluarga Anda berantakan? Seperti itu. Maka nanti orang tersebut akan menjawab bagaimana kondisinya dan lain sebagainya. Lebih tepat seperti itu ya. Oke, nah di lain sisi, kenapa manusia itu suka berbicara yang sifatnya itu global, sifatnya nggak spesifik, bahkan sifatnya itu terbelok informasinya. Nah, karena manusia itu di dalam pikirannya ada 3 filter ya. Yang pertama filter distorsi. Distorsi ini maksudnya adalah membelokkan makna dari suatu informasi ya. Yang kedua ada filter delesi. Filter delesi ini menghapus informasi yang dianggap kurang penting, maka dihapus, ditiadakan ya. Yang ketiga ada filter generalisasi, yakni filter menyamaratakan satu informasi dengan informasi yang lain, atau menyamakan ya, menyamakan satu informasi dengan informasi lain yang sudah dia ketahui ya. Dari ketiga filter ini maka terbentuklah dunia dalam diri kita atau internal map ya, atau dalam bahasa lebih sederhana itu persepsi kita, anggapan kita. Nah, jadi kalau kita punya anggapan apapun itu terhadap realita kehidupan kita, sebetulnya sebelum dia masuk ke dalam diri kita, sebelum menjadi keyakinan kita, itu melalui 3 filter tadi, yaitu delesi, distorsi, dan generalisasi. Kemudian baru membentuk map internal atau membentuk persepsi diri kita terhadap suatu realita seperti itu. Makanya kalau kita sedang berbicara kepada orang, ya contohnya seperti saya ini sedang berbicara kepada Anda, sebetulnya hanyalah surface structure saja atau struktur permukaannya saja yang terlihat, yang terdengar oleh Anda. Tetapi di balik kata-kata saya ini banyak informasi lain di dalam diri saya yang tidak saya sampaikan, gitu. Kenapa? Kalau semuanya saya sampaikan, tentunya Anda malah bingung seperti itu. Maka yang saya sampaikan perlu yang simpel-simpel saja, yang mudah-mudah saja agar dipahami oleh orang, gitu. Ya, jelas ya. Dan memang semua manusia ya seperti itu. Ya, dalam berkomunikasi, dalam berinteraksi selalu hanya menunjukkan surface structure-nya saja, ya. Tidak mungkin kan kalau ada orang itu bercerita sedetail mungkin ya, sampai misalkan ke kamar mandi diceritakan, terus makan diceritakan, kan kita malah bosen ya. Contoh begini, kalau Anda saya tanya, Mas tadi pagi kegiatan Anda apa saja ya, dari tadi pagi sampai sore ini misalkan, dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore, apa saja kegiatan Anda? Pasti Anda mengatakan, saya mandi, terus berangkat kerja, kemudian mungkin sarapan, kemudian waktu kerja saya ngobrol sama teman-teman dan lain sebagainya dan seterusnya. Sampai jam 5 sore saya pulang kerja, menemani keluarga, ngomong anak dan sebagainya. Nah, kalimat tersebut pasti ada bagian-bagian informasi yang terhapus, ada bagian-bagian informasi yang tidak Anda sampaikan tentunya. Kenapa? Karena bagi Anda itu pemborosan kata, itu percuma saja untuk disampaikan karena kurang penting. Maka informasi yang kurang penting itu dihapus, tidak Anda sampaikan. Nah, memang seperti itu. Kenapa? Karena kita manusia, supaya lebih bisa saling memahami satu sama lain. Namun dalam konteks terapi misalkan, atau dalam konteks kita curhat pada orang, atau ada orang yang curhat kepada kita, kemudian
informasi yang disampaikan itu masih kurang jelas, masih kurang spesifik, masih terlalu lambyar, atau bahkan maknanya tidak tepat pada faktanya, maka kita perlu bertanya dengan teknik metamodel ini. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah pelanggaran di ranah distorsi ya, atau filter distorsi, filter pembelokan makna suatu informasi. Nah, contohnya begini, kalau ada orang bilang kepada saya misalkan, bro, kamu itu orangnya pelin-pelan seperti itu misalkan. Nah, tiba-tiba saya dengar kata-kata itu, saya kurang memahaminya. Kenapa kok saya tiba-tiba dikatakan orangnya pelin-pelan? Padahal faktanya saya merasa bukan orang pelin-pelan. Maka supaya tidak terjadi miskomunikasi, saya perlu bertanya untuk mengklarifikasi. Caranya begini, saya bertanya, bagaimana kamu bisa berpikir kalau saya ini pelin-pelan? Nah, bagaimana Anda tahu kalau saya ini pelin-pelan? Dari mana? Gitu loh. Atau begini, sejak kapan Anda berpikir saya ini pelin-pelan? Atau saya bertanya begini, di mana pelin-pelan saya? Nah, begitu. Nah, dengan pertanyaan seperti saya tadi, itu mengklarifikasi pernyataan orang tadi. Supaya apa? Dia memberikan jawaban yang tepat terhadap situasi saya, kondisi saya seperti itu ya. Nah, itu kalimatnya distorsi ya. Dia seolah-olah bisa membaca keadaan diri kita, padahal faktanya belum tentu benar ya. Ya, mungkin kalau memang itu benar ya mungkin saya terima saja, saya nggak perlu bertanya. Tapi kalau itu faktanya nggak benar, maka saya perlu bertanya untuk mengklarifikasi pernyataan orang barusan. Nah, contoh lagi begini, ada orang bilang, kamu itu membuat saya marah misalkan ya. Tiba-tiba orangnya datang kepada kita dan ngomong, kamu itu membuat saya marah. Loh, pasti kita ya akan bingung, mungkin saya berbuat salah atau apa ya, kan tidak tahu. Nah, maka lantas kita harus bertanya, apa tepatnya yang membuat Anda marah? Gitu loh. Ya, apa tepatnya yang membuat Anda marah pada saya? Itu kalimat metamodelnya ya. Untuk apa? Untuk mengklarifikasi agar kita mendapatkan jawaban yang tepat dari orang tersebut ya, dari pernyataan orang tersebut. Begitu. Nah, hal ini perlu kita tanyakan supaya kita bisa mendapatkan jawaban yang presisi, supaya kita nggak salah paham, bahkan supaya kita nggak terjadi yang namanya permusuhan seperti itu. Nah, kasus yang terjadi ya, kenapa banyak orang bermusuhan, kenapa banyak orang itu salah paham, ya gara-gara nggak ada yang namanya klarifikasi, saling tuduh ya, saling menuduh, saling memfitnah, akhirnya apa? Terjadi permusuhan, dan hal tersebut dikarenakan tidak melakukan suatu klarifikasi. Nah, bagi kita ya, kalau kita belajar NLP, kita harus belajar untuk mengklarifikasi dari pernyataan orang lain ataupun tuduhan orang lain yang enggak sesuai dengan faktanya ya. Maka dengan cara metamodel ini kita bisa mendapatkan suatu jawaban yang tepat, suatu jawaban yang presisi agar tidak terjadi yang namanya salah paham. Nah, berikutnya yang kita bahas adalah filter delesi atau filter menghapus informasi yang nggak penting untuk disampaikan. Nah, seperti tadi yang di awal saya sampaikan, bahwasanya kalau kita ngobrol sama orang, tentunya nggak semua informasi kita sampaikan, ya kan? Maka informasi-informasi yang penting saja yang perlu kita sampaikan, begitu. Namun dalam konteks terapi, dalam konteks curhat misalkan, atau dalam konteks pengajaran misalkan, ada orang yang datang pada kita dan bertanya, ya, dia mengeluh kepada kita. Semua orang itu brengsek misalkan, atau semua laki-laki itu sama saja, semua sekolah itu di mana-mana ya sama saja. Nah, itu adalah kalimat mengeneral, kalimat menyamakan satu hal dengan hal lainnya. Kenapa? Karena memang ada kemiripan, ya. Karena memang ada kemiripan. Namun faktanya bisa jadi berbeda, ya. Mirip tapi berbeda, kan banyak ya. Ya, contoh barusan yang paling sering kita dengar adalah seorang cewek yang curhat, ya, dia mengalami patah hati berkali-kali dengan seorang cowok, ya, beberapa cowok yang pernah pacaran sama dia, kemudian dia kecewa, dia nangis-nangis, kemudian mengatakan semua laki-laki itu sama, ya, semua cowok itu sama. Padahal faktanya, kenyataannya tidaklah semua cowok.
tapi hanya beberapa laki-laki saja, beberapa cowok saja yang pernah menyakiti anak ini, seperti itu. Tetapi anak ini sudah mengatakan semua laki-laki sama, semua cowok sama. Nah, lucunya kalau kita tanya ya, kita meta model, berarti ayah kamu juga sama seperti itu, kan ayah kamu laki-laki. Nah, anaknya pasti akan berpikir lebih banyak lagi. Untuk apa? Untuk mempertimbangkan pernyataannya tadi. Nah, maka kita perlu memeta model. Kita perlu bertanya untuk mengklarifikasi statementnya tadi. Ya, apakah semua cowok? Ya, kita tanya lagi, apakah semua cowok seperti itu? Pasti dia menjawab, ya tidak ya. Mungkin hanya beberapa saja yang pernah menyakiti dirinya, gitu. Buktinya kakaknya ya juga cowok, ya kan, terus pamannya cowok, ayahnya cowok, gurunya cowok. Masa begitu? Kan tidak juga, ya kan, tapi hanya beberapa saja. Nah, itu adalah kalimat yang mengeneral satu hal dengan hal yang lainnya, atau menyamakan satu hal dengan hal-hal yang lainnya, karena ada kemiripan, padahal tidak, pasti sama, pasti ada banyak perbedaan seperti itu. Yang ketiga adalah filter delesi. Filter delesi ini adalah menghapus sebagian informasi yang kurang penting untuk disampaikan. Contoh kalimatnya begini, wah kamu ini hebat sekali ya, wow kamu ini luar biasa sekali ya. Nah, kalimat seperti ini tentunya ada informasi lain yang terhapus dari kalimatnya itu, ya. Maka kita perlu bertanya untuk mengklarifikasinya, ya. Hebat dibandingkan siapa? Luar biasa dibandingkan siapa? Ya kan? Nah, tentunya kita perlu tahu. Kenapa? Karena misalkan Anda dikatakan oleh teman Anda, kamu ini amazing sekali, kamu ini jenius sekali, kamu ini hebat sekali. Maka kita perlu bertanya, saya hebat dibandingkan siapa? Saya luar biasa dibandingkan siapa? Maka nantinya akan muncul jawaban yang terhapus itu, ya. Akan muncul suatu informasi yang sengaja dihapus. Maka dia akan menjawab, kamu hebat dibandingkan si A, si B, kamu hebat dalam bidang ini, dalam bidang itu, ya, seperti itu. Maka kita akan mendapatkan jawaban yang terhapus itu. Nah, jadi itulah meta model ya. Manfaatnya cukup banyak sekali, tapi tidak bisa saya sampaikan semuanya di sini. Termasuk contoh-contohnya ya, dan berbagai macam subbabnya atau berbagai macam materinya tidak saya sampaikan semuanya. Karena apa? Karena akan banyak memakan waktu di video ini. Ya, tentunya kalau kita ada kesempatan kita bisa bertatap muka ya, mungkin dalam forum pelatihan atau dalam kesempatan yang lain ya. Kita akan belajar lebih banyak tentang meta model ini. Yang pasti meta model ini tujuannya adalah untuk mengklarifikasi atau untuk mendapatkan suatu jawaban yang tepat, yang presisi, agar kita tidak salah paham terhadap perkataan orang lain atau pernyataan orang lain terhadap diri kita. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu bagi yang belum. Bagi Anda yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, dan silakan untuk share ke teman-teman Anda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.